Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pokoknya dalam keadaan pandemi ini semua anak-anak harus menjaga kesehatan serta makanan yang bergizi. Dalam pembelajaran daring ini kita harus selalu menjaga kesehatan dan insya Allah semoga pandemi kita ini segera berakhir ya. Ada baiknya sebelum kita melanjutkan pembelajaran, memasuki materi, anak-anak mempersiapkan alat tulisnya, buku paket, dan yang lainnya. Sebelum belajar, ada baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah kita berdoa. Ada baiknya sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin melihat list absen yang hadir pada hari ini. Jadi absennya bisa di list di kolom chat grup WhatsApp kita dengan toleransi 15 menit keterlambatan ya anak-anak. Siapa yang tidak mengabsen lewat dari 15 menit kiranya nanti melapor ke ibu apa kendalanya dan apa alasannya. Terima kasih. Terima kasih yang sudah absen ya anak-anak ibu. Kita lanjutkan. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya ibu akan kasih tahu kompetensi dasar yang akan kita pelajari dan tujuan pembelajarannya apa saja. Pertama itu materi kita tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kompetensi dasarnya yang perlu kalian ketahui itu kemampuan menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan dampak pendudukan militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat. Nah, kalian harus bisa menganalisis bagaimana proses interaksi antara Indonesia dan Jepang dan dampaknya bagi penduduk militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia, begitu. Nah, lalu ada tujuannya, tujuan pembelajaran pada bab ini. Kalian harus mampu untuk mendeskripsikan kemajuan Jepang akibat restorasi Meiji pada pertemuan kali ini ya, anak-anak. Baiklah, Ibu rasa kalian semua sudah membaca modul kita perihal dari latar belakang Jepang menguasai Indonesia. Nah, Ibu akan menjelaskan nih bagaimana sih modernisasi Jepang itu. Nah, Ibu akan menjelaskan bahwasannya Jepang pada awalnya dia itu menganut sistem isolasi. Apa sih sistem isolasi itu? Sistem isolasi ini negara itu sendiri menutup diri dari pengaruh bangsa atau negara lain di luar negaranya. Nah, dia ini tidak ingin dicampurin oleh negara-negara lain sehingga dia ingin membentuk negaranya sendiri gitu, menutup diri istilahnya gitu ya. Pada tahun 1854 ada seseorang yang bernama Komodor Mateo Perry. Dia ini orang Amerika Serikat. Nah, datang ke Jepang tujuannya untuk membuka pelabuhan Jepang. Nah, pada saat itu, barulah Jepang terbuka lagi bagi negara lain. Nah, dari hubungan jalinan dari pembukaan pelabuhan tadi antara Jepang dan Amerika, terjadilah perjanjian Shimoda.
Nah, sejak saat itu, pelabuhan di Jepang ini terbuka bagi pedagang internasional. Jadi, sudah terkenal tuh pelabuhan Jepang melalui hubungan antara Jepang dengan Amerika Serikat tadi. Sehingga terjadilah perdagangan internasional. Nah, saat itu yang Jepang itu dipimpin oleh Shogun Tokugawa. Sampai di sini mengerti ya. Selanjutnya itu dari perkembangan Jepang. Nah, dari situ Jepang tampak nih dia berkembang pada masa pemerintahan si Pangeran Matsuhito. Dia ini sebagai kaisar dengan gelar Tenno Meiji. Nah, biasanya disebut dengan Kaisar Meiji. Nah, dari pemerintahannya Kaisar Meiji, dia ini melakukan berbagai perubahan dalam berbagai bidang. Nah, dikenallah dengan nama Restorasi Meiji. Restorasi Meiji ini apa gitu? Nah, Restorasi Meiji ini sebuah perubahan Meiji dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Dari mengejar ketertinggalan dari bangsa Barat. Nah, karena Kaisar Meiji ini ingin melakukan banyak perubahan biar tidak kalah saing gitu dari bangsa Barat. Nah, banyak tuh berbagai bidang dia ingin melakukan pembaruan. Ada bidang militer, bidang pendidikan, perdagangan, industri, dan kebijakan lainnya. Nah, setelah itu pada poin 2, itu ada akibat dari modernisasi Jepang. Nah, modernisasi Jepang ini bagaimana gitu ya. Modernisasi Jepang ini merupakan suatu perkembangan dari negara Jepang untuk Nah, setelah itu pada poin 2, itu ada akibat dari modernisasi Jepang. Nah, modernisasi Jepang ini bagaimana gitu ya. Modernisasi Jepang ini merupakan suatu perkembangan dari negara Jepang untuk lebih maju dan berkembang lagi dalam berbagai bidang. Nah, apa akibatnya dari pelaksanaan modernisasi Jepang ini? Sebabnya bagaimana gitu? Nah, yang pertama itu industri Jepang semakin berkembang dengan pesat. Industri di negara Jepang itu lebih maju gitu. Terdapat inovasi baru. Lalu jumlah penduduk di negara Jepang itu semakin padat, semakin bertambah. Tetapi berbanding terbalik dengan luas lahannya, di mana lahannya malah menjadi semakin sempit gitu, tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Nah, dari situ Jepang kan telah merasa negaranya itu kuat. Nah, Jepang ini ingin mengejar ketertinggalannya tadi dari bangsa Barat yang ingin mendapatkan negara jajahan, daerah jajahan. Nah, daerah jajahan itulah yang digunakannya sebagai daerah pemasok hasil industri dan hasil bahan baku untuk negaranya, untuk lebih dikembangkannya lagi begitu. Di modul juga terdapat tuh keinginan Jepang untuk mendapatkan daerah jajahan, menyebabkan Jepang melakukan berbagai ekspansi. Nih, salah satunya Jepang ingin menaklukkan daerah Cina. Pada 1894 sampai 95, Jepang menyerang Cina dan terjadi perang yang dimenangkan Jepang dengan berhasil menguasai semenanjung Liao, Sung, dan Pulau Formosa Taiwan, termasuk daerah Korea. Nah, dari hal itu tampak bahwasannya Jepang ingin menguasai Cina dan terjadilah suatu peperangan. Dari perang tersebut dimenangkan oleh si Jepang, maka ia berhasil dalam menguasai daerah semenanjung Liao Sung dan Pulau Formosa.
Termasuk juga pada saat itu daerah Korea yang terjadi pada tahun 1894 sampai 95, proses si Jepang menaklukkan Cina. Bisa anak-anak ibu baca di modul kita poin 2 sampai seterusnya. Bukan cuma itu, pengaruh modernisasi Jepang di Asia Pasifik juga banyak di berbagai bidang politik, militer, ekonomi, dan yang lainnya. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi, ada baiknya anak-anak sekalian masing-masing satu orang menjelaskan perubahan dari restorasi Meiji tadi. Masing-masing satu orang satu bidang, menjelaskan dengan menggunakan voice note, dikirim di grup WhatsApp. Setelah restorasi Meiji, masing-masing satu anak juga yang belum ya, harus memaparkan lewat voice note, yaitu dari pengaruh modernisasi Jepang di Asia Pasifik dari berbagai bidang, masing-masing satu ya. Yang pertama di bidang industri, yang pertama Jepang mendirikan banyak pabrik yang mendukung perekonomiannya. Kedua, Jepang menghasilkan mesin-mesin persenjataannya sendiri. Pada bidang perdagangan, yaitu Jepang memodernisasi pelabuhan dan perkapalan, sehingga kegiatan perdagangan dapat berkembang. Yang kedua, yaitu didirikannya bank-bank. Di bidang militer, Jepang menerapkan wajib militer bagi semua lapisan masyarakat. Kemudian Jepang membentuk tentara nasional. Untuk mendukung kebijakan tersebut, maka yang pertama Jepang membeli peralatan dan perlengkapan militer dari negara-negara barat. Kemudian Jepang meniru sistem militer dari berbagai negara barat seperti Angkatan Darat dari Prancis dan Jerman dan Angkatan Laut dari Inggris. Sehingga Jepang telah mampu memiliki tentara nasional yang modern. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang adanya di bidang pendidikan. Yang pertama dengan membentuk departemen pengajaran, yang kedua dengan memberlakukannya wajib belajar bagi anak-anak usia 6 sampai 14 tahun. Yang ketiga, adanya di sekolah-sekolah tersebut anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dan juga kaisar. Di sini Susi menjelaskan kebijakan lain dari restorasi Meiji, di mana dibentuk sistem pajak baru di mana tanah milik daimyo, gubernur militer masa shogun, dibagikan pada petani, sedangkan para daimyo menjadi pegawai pemerintah. Dengan modernisasi tersebut, maka Jepang menjadi negara maju, negara modern, negara besar yang sejajar dengan negara-negara barat. Sekian, terima kasih Bu. Kemudian Bu, di bidang ekonomi melaksanakan politik dumping untuk merebut pasaran hasil industri dengan sasaran produk Asia Tenggara yang jumlahnya banyak tetapi memiliki daya beli yang sangat rendah. Kemudian yang kedua, barang buatan Jepang memperoleh tempat pemasaran yang luas meskipun telah dibatasi oleh negara barat. Dan yang ketiga, pada saat Perang Pasifik 1914 sampai dengan 1945, menyebabkan Jepang ingin menguasai Asia Tenggara yang kaya akan bahan makanan, bahan industri sebagai wilayah suplai untuk menyukseskan Perang Asia Timur Raya. Kemudian dengan program Hakko Ichu, Jepang ingin mempropaganda terbentuknya pemakmuran bersama Asia Timur Raya. Dan yang terakhir, negara yang kaya dengan hasil bahan industri bekerja sama dengan Jepang untuk meningkatkan kemakmuran bersama. Di bidang militer, yang pertama, tentara Jepang dengan pasukan KT-nya, karena orang Jepang pendek disertai dengan semangat Bushido-nya yang tinggi serta dilengkapi dengan senjata modern, maka Jepang selalu berhasil dalam ekspansinya. Hal ini dianggap sebagai bahaya kuning bagi bangsa barat, yaitu orang Jepang berkulit kuning. Yang kedua, membentuk persekutuan Jepang-Inggris atau Anglo-Japanese Alliance untuk persiapan Jepang menghadapi Rusia. Yang ketiga, Perang Pasifik yang diprakarsai Jepang menyebabkan negara-negara barat mempunyai daerah jajahan di Asia dan membuat
dan membentuk komando gabungan yaitu ABCD Command, meskipun tetap tidak mampu menghalangi ekspansi Jepang di Asia Tenggara. Gitu, Bu. Pengaruh modernisasi Jepang di Asia Pasifik dalam bidang politik. Muncul gerakan nasionalisme di berbagai negara akibat kemenangan Jepang atas Rusia untuk menentang imperialisme Barat. Semakin meningkatnya aktivitas pergerakan nasional Asia setelah berkembangnya modernisasi Jepang. Jepang semakin berusaha menguasai dunia dengan semboyan Hakoichiyo. Menurut agama Shinto, menguasai negara lain merupakan sebuah tugas suci untuk memimpin bangsa lain. Selain itu, Jepang adalah saudara tua bangsa Asia dan berkewajiban untuk menuntun saudara mudanya atau bangsa Asia lainnya. Melaksanakan proses Japanisasi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Jepang menggantikan kedudukan imperialisme Barat di Asia. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah menjelaskan terkait bidang-bidang yang terjadi akibat restorasi Meiji dan modernisasi Jepang. Ibu rasa cukup pada pembelajaran pada hari ini. Tolong satu orang simpulkan pembelajaran kita. Ibu minta kepada Ananda Wahyuning Tias, silakan untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bu. Di sini saya akan menyimpulkan penjelasan materi dan juga materi tentang hari ini, di mana kesimpulannya yaitu adanya perkembangan Jepang yang semakin tampak dari berbagai bidang, yakni dari bidang militer, dari bidang pendidikan, dari bidang industri, dari bidang perdagangan, dan juga dari bidang yang lainnya, sehingga membuat Jepang tidak mau kalah saing dengan bangsa Barat. Maka dari itu, modernisasi Jepang yang terjadi sehingga Jepang ingin mendapatkan negara jajahannya yang akan dikuasainya. Sekian dan terima kasih, Ibu. Terima kasih kepada Ananda yang telah menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini. Ibu rasa cukupkan pembelajaran kita. Bila Ibu ada salah kata, salah perbuatan kepada kalian semua, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.